Untuk teman-teman semua, pada sore hari ini, tepatnya pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022, tepat pukul 15.16 waktu Indonesia Barat, kita berkumpul kembali di Google Meet kali ini untuk berdiskusi dan membahas tentang mata kuliah konsep dasar PPKN SD, tepatnya materi ketiga, itu tentang memahami pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, mengetahui hambatan dan tantangan yang muncul, serta mencari solusi dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Baik, sebelum kita memulai pembahasan materi ketiga oleh narasumber kita, izinkan saya memperkenalkan diri dulu, kemudian perkenalan bisa dilanjut oleh teman-teman semua. Baik, perkenalkan saya Rohima Syaraf dari kelas 2022B NIM 064. Saya di sini selaku moderator yang akan memimpin jalannya acara diskusi kelompok pada sore hari ini. Lalu selanjutnya teman-teman bisa melanjutkan perkenalan secara urut berdasarkan NIM masing-masing. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Alfi Fadilah, NIM 054. Perkenalkan, nama saya Umi Maulautul Nikmah, NIM 055. Perkenalkan, nama saya Fakrunisa Handoyo, NIM 056. Perkenalkan, saya Indah Setia Rahayu Nadim dengan NIM 057. Perkenalkan, saya Fernanda Sumbutu Khalifah, NIM 058. Perkenalkan, nama saya Filanzeli Mafira, NIM 059. Perkenalkan, nama saya Ica Dwi Anggreni, NIM 060. Perkenalkan, nama saya Atta Raditya Yulan, NIM 061. Perkenalkan, nama saya Kityatu Mafiro, NIM 062. Perkenalkan, nama saya Nur Wafiro, NIM 063. Perkenalkan, nama saya Kamala Syifaiyah Ahsaniyah, NIM 065. Oke, teman-teman semua sudah memperkenalkan diri masing-masing. Pada sesi diskusi kita kali ini tentu tidak hanya pembahasan materi saja yang akan dibahas. Nanti akan ada sesi tanya jawab yang bisa langsung ditanyakan oleh teman-teman semua dan nantinya bisa juga langsung dijawab oleh narasumber kita. Jadi dipastikan kalian untuk fokus dan mendengarkan penjelasan materi nanti. Oke, tidak berlama-lama ya. Saya persilahkan kepada Mbak Fakrunisa selaku narasumber kita pada pertemuan keempat mata kuliah konsep dasar PPKN SD yang akan membahas tentang materi ketiga, tentang persatuan dan kesatuan bangsa. Kepada Mbak Fakrunisa, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Fakrunisa Handoyo, NIM 056. Yang pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi, yaitu materi 3 tentang persatuan dan kesatuan. Berasal dari kata. Perkenalkan, nama saya Fakrunisa Handoyo, NIM 056. Selaku pemateri pada presentasi kali ini. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi, yaitu materi 3 tentang persatuan dan kesatuan bangsa. Indikator pembahasan
pembahasan yang akan kita bahas pada presentasi kali ini, yaitu yang pertama, makna tentang persatuan dan kesatuan. Yang kedua, tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, tentang tantangan dan hambatan upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang terakhir, tentang upaya-upaya sistematis untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Seperti yang kita tahu bahwa menjaga dan mempertahankan NKRI itu merupakan tugas dan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Kehidupan negara yang aman dan damai akan tercipta jika setiap warga negara menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, pada kali ini kita harus mengetahui terlebih dahulu makna dari persatuan dan kesatuan. Makna persatuan dan kesatuan itu sendiri yaitu berasal dari kata satu yang artinya utuh atau tidak terpecah belah. Apabila diartikan secara luas, maka persatuan merupakan perkumpulan berbagai corak, mulai dari kalangan, ras, budaya, hingga adat istiadat. Sementara kesatuan diartikan sebagai suatu hasil dari persatuan yang sudah menjadi utuh atau tidak terpecah belah. Dapat disimpulkan secara keseluruhan makna dari persatuan dan kesatuan yaitu bersatunya berbagai corak yang beraneka ragam menjadi satu kesatuan yang utuh. Selanjutnya, pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan. Mengapa sih kita perlu menjaga persatuan dan kesatuan? Di antaranya adalah yang pertama, agar menciptakan suasana yang aman, damai, dan tentram dalam negara karena setiap orang menunjukkan sikap solidaritas yang tinggi. Yang kedua, agar tidak terjadi perbedaan yang menonjol antar manusia. Yang ketiga, untuk mengatasi semua perbedaan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, agar tidak terjadi perpecahan bangsa dan keutuhan terus terjaga. Apabila seseorang sudah mementingkan kepentingan individu yang tidak memperhatikan kepentingan sosial, maka untuk menuju kemajuan dan kejayaan bangsa Indonesia akan sulit tercapai. Maka dari itu, kita harus selalu menjaga persatuan dan kesatuan untuk menjaga negara kita ini. Jika kita hubungkan dengan peribahasa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, yang memberikan pelajaran bagi kita semua mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan merupakan kunci kehidupan yang aman dan tentram. Keamanan dan ketentraman diukur dari kesadaran masyarakat seperti berbagi dan mengesampingkan ego pribadinya agar dapat beriringan di tengah perbedaan. Yang selanjutnya, tantangan dalam upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan. Di bawah ini diuraikan sejumlah persoalan dan tantangan yang mengancam persatuan bangsa. Yang pertama, kurangnya kesadaran persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, tantangan intoleransi. Intoleransi adalah tindakan yang tidak toleran atau tidak memiliki tenggang rasa. Intoleransi ini sering dihubungkan dengan kepercayaan atau praktik agama lain. Dalam beberapa sumber, fakta menyebutkan bahwa tindak intoleransi beragama di Indonesia meningkat. Yang ketiga yaitu tantangan beyond post-modern era. Kita sedang berada di zaman peradaban baru yang didominasi oleh perang urat saraf, yaitu melibatkan kekuatan teknologi terbarukan atau updating teknologi. Tentu teknologi yang harus terbarukan adalah anugerah Allah bagi manusia. Pada satu sisi, dengan hanya ada temuan dan teknologi yang semakin canggih akan semakin memanjakan dan memudahkan kita melakukan aktivitas dan pelayanan. Sebaliknya, dengan hadirnya teknologi terbarukan tersebut dapat menciptakan persoalan-persoalan baru yang menyeramkan. Inilah yang sedang mengemukakan saat ini.
mengemuka saat ini. Pemanfaatan media sosial yang kuat akan menjadi pemenang, baik dari sisi positif maupun sisi negatifnya. Teknologi dapat mengangkat derajat kehidupan manusia, tetapi pada saat yang sama pula dapat memusnahkan manusia itu sendiri. Yang keempat, tantangan radikalisme. Tantangan radikalisme pada umumnya diartikan sebagai paham yang menghendaki terjadinya perubahan signifikan dalam bidang politik dan juga sosial. Pendekatan yang dipakai dengan cara ekstrim atau kekerasan yang berpotensi terjadinya konflik. Orang yang memiliki pandangan seperti ini biasanya tidak menerima pemikiran orang lain, selain pikiran dan kelompoknya sendiri. Biasanya kaum radikal tidak menerima figur lain sebagai sumber rujukan pengetahuannya. Dalam dialognya, biasanya ia tidak ingin memahami keanekaragaman pendapat yang dimiliki orang lain, tetapi ingin menyatukan pandangan yang berbeda itu dengan pandangan dan pendapat menurut standar diri sendiri, bahkan dengan memaksakan kehendak. Pada sisi lain, radikalisme tindakan dan gerakan ditandai oleh aksi ekstrim yang harus dilakukan untuk mengubah suatu keadaan. Faktor penghambat dalam upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan. Adapun faktor-faktor yang berpotensi menghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, di antaranya keberagaman masyarakat Indonesia. Kondisi ini dapat menjadi penghambat persatuan dan kesatuan bangsa apabila tidak diiringi dengan sikap saling menghargai dan menghormati, serta adanya toleransi yang telah menjadi karakter khas masyarakat Indonesia. Keberagaman tersebut dapat mengakibatkan munculnya perbedaan pendapat yang memicu lepas kendali. Tumbuhnya perasaan kedaerahan yang berlebihan yang dapat memicu terjadinya konflik antar daerah atau antar suku bangsa. Yang kedua, kondisi geografis Indonesia. Wilayah Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dan kepulauan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kondisi ini dapat semakin memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa apabila ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan masih belum dapat diatasi. Yang ketiga, munculnya gejala etnosentrisme di masyarakat. Dan yang keempat, melemahnya nilai budaya bangsa. Melemahnya nilai budaya bangsa. Nilai-nilai budaya bangsa dapat melemah akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melalui kontak langsung, melalui pariwisata maupun kontak tidak langsung. Bisa juga melalui media cetak dan elektronik. Yang berikutnya, upaya-upaya sistematis untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Yang pertama, mengukuhkan pemahaman tentang alat pemersatu bangsa. Alat pemersatu bangsa dapat terdiri dari Pancasila, bahasa Indonesia, yang sebagai bahasa nasional dan persatuan. Selanjutnya bendera merah putih yang sebagai bendera kebangsaan. Dan yang terakhir lagu kebangsaan Indonesia Raya yang merupakan alat pemersatu bangsa. Yang kedua, toleransi dan hidup berdampingan dalam perbedaan. Yang ketiga, tentang semangat kekeluargaan dan tolong-menolong. Kesimpulan pada materi hari ini yaitu, mari jagalah sikap persatuan dan kesatuan dimulai dari diri sendiri, saling menyayangi antar sesama bangsa Indonesia, karena kita Bhinneka Tunggal Ika, bersatu kita teguh, cerai kita runtuh. Dan kemajemukan masyarakat bukanlah merupakan hambatan atau kendala bagi penguatan persatuan dan kesatuan bangsa. Bahkan, kemajemukan merupakan potensi dan kekuatan yang amat kaya untuk memajukan bangsa dan negara. Sekian presentasi saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seiki mulai itu ke awal ya.
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk teman-teman semua. Pada sore hari ini, tepatnya pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022, tepat pukul 15.16 waktu Indonesia Barat, kita berkumpul kembali di Google Meet kali ini untuk berdiskusi dan membahas tentang mata kuliah konsep dasar PPKN SD, tepatnya materi ketiga, itu tentang memahami pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, mengetahui hambatan dan tantangan yang muncul, serta mencari solusi dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Baik, sebelum kita memulai pembahasan materi ketiga oleh narasumber kita, izinkan saya memperkenalkan diri dulu, kemudian perkenalan bisa dilanjut oleh teman-teman semua. Baik, perkenalkan, saya Rohima Syaraf dari kelas 2022B NIM 064. Saya di sini selaku moderator yang akan memimpin jalannya acara diskusi kelompok pada sore hari ini. Lalu selanjutnya teman-teman bisa melanjutkan perkenalan secara urut berdasarkan NIM masing-masing. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Alfi Fadilah, NIM 054. Perkenalkan, nama saya Umi Maulautul Nikmah, NIM 055. Perkenalkan, nama saya Fakrunisa Handoyo, NIM 056. Perkenalkan, saya Indah Setia Rahayu Nadim dengan NIM 057. Perkenalkan, saya Fernanda Sumbutu Khalifah, NIM 058. Perkenalkan, nama saya Filanzeli Mafira, NIM 059. Perkenalkan, nama saya Ica Dwi Anggreni, NIM 060. Perkenalkan, nama saya Atta Raditya Yulan, NIM 061. Perkenalkan, nama saya Kitiatul Mafiro, NIM 062. Perkenalkan, nama saya Nurul Wafiro, NIM 063. Perkenalkan, nama saya Kamala Syifaiyah Ahsaniyah, NIM 065. Oke, terima kasih kepada Mbak Nisa atas pembahasan materi yang sangat menarik, singkat, jelas, dan padat. Baik, kita sekarang akan beralih ke sesi tanya-jawab teman-teman. Apakah dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Silakan bertanya. bisa bertanya. Iya, Mbak Ata, silakan. Oh, Mbak Indah. Silakan, Mbak Indah. Baik, saya Indah dengan NIM 057. Dalam persatuan dan kesatuan pasti ada sesuatu yang memperkuat dan memperlemah ya. Boleh dijelaskan apa saja yang memperkuat persatuan dan apa saja yang memperlemah persatuan dan kesatuan? Baik, untuk Mbak Nisa, bisa dijawab pertanyaan dari Mbak Indah. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjawab hal yang dapat memperkuat dan memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Hal-hal yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ada pun 3 faktor yang memperkuat persatuan dan kesatuan. Yang pertama
pertama yaitu Sumpah Pemuda, yang kedua Pancasila, dan yang ketiga semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ketiga faktor itu merupakan pemersatu seluruh bangsa Indonesia yang dapat mempersatukan perbedaan dan keanekaragaman pada kehidupan bangsa Indonesia. Perbedaan suku, bangsa, agama, bahasa, dan sebagainya dapat dipersatukan dengan menjalankan nilai-nilai yang terdapat dalam ketiga faktor tersebut, sehingga pada akhirnya akan memperkuat persatuan dan kesatuan. Yang selanjutnya, hal-hal yang dapat memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yaitu yang pertama adanya kebinekaan atau keberagaman pada masyarakat Indonesia. Yang selanjutnya, kondisi geografis. Maksud dari kondisi geografis ini yaitu karena letak Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dan kepulauan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Yang ketiga, munculnya gejala etnosentrisme, sikap menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya lain. Dan yang terakhir, melemahnya nilai budaya bangsa. Baik, terima kasih Mbak Nisa atas penjelasannya. Apakah sudah dipahami Mbak Indah? Oke, sepertinya sudah. Apakah dari teman-teman ada yang mau menambahkan? Baik, kalau tidak ada, bisa langsung Mbak Umi mengajukan pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya. Izin bertanya, saya Umi Maulatu Nikma dengan NIM 055. Menurut Mbak Nina sendiri, apa sih yang dimaksud tentang tantangan beyond post era itu, atau beyond post modern era itu sendiri? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mbak Nisa bisa langsung menjawab pertanyaan Mbak Umi. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, tantangan beyond postmodern era itu sendiri yaitu itu kan kayak updating teknologi. Jadi kayak semakin terbarukan teknologi. Jadi persoalan-persoalan baru itu muncul dari perkembangan teknologi itu sendiri, baik dari sisi positif maupun sisi negatifnya. Penguasaan media cetak dan media elektronika semakin canggih memberikan referensi bahwa tantangan kita tidaklah sedikit. Teknologi juga dapat mengangkat derajat kehidupan manusia, tapi pada saat yang sama pula dapat memusnahkan manusia itu sendiri. Apakah sudah jelas penjelasan dari Mbak Nisa, Mbak Umi? Sudah sangat jelas. Apakah dari teman-teman ada yang mau menambahkan jawaban atas pertanyaan dari Mbak Umi?
Oke, sepertinya tidak ada ya. Untuk teman-teman yang lain yang mau bertanya, silahkan. Bisa raise hand atau langsung ngomong. Ya, Mbak Nurwafira, silahkan. Perkenalkan, nama saya Nurwafiro, NIM 063. Di sini saya mau bertanya, apa sih yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa? Terima kasih. Baik, terima kasih. Silahkan untuk Mbak Nisa bisa langsung menjawab pertanyaan dari Mbak Nurwafiro. Terima kasih atas pertanyaannya. Adapun cara dan upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk menjaga dan meningkatkan komitmen persatuan dan kesatuan bangsa di masyarakat. Yang pertama, pemerintah yang berjalan tidak terlibat dalam tindakan kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, memberlakukan hukuman dan penegakannya secara adil, merata, transparan, terbuka kepada publik. Dan yang terakhir, mengadakan pelatihan pengembangan keterampilan masyarakat dalam upaya untuk meningkatkan perekonomian dan mencegah terjadinya pengangguran serta kemiskinan. Apakah sudah jelas penjelasan dari Mbak Nisa? Baik, sepertinya sudah ya. Apa dari teman-teman ada yang mau menambahkan jawaban pertanyaan dari Mbak Nur? Oke, sepertinya tidak ada. Ya Allah, sorry nggak tahu. Apakah ada yang mau bertanya? Bisa langsung raise hand atau bisa langsung bicara. Izin bertanya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Filan Zalfi Mufira, NIM 059. Nah, kan ada beberapa orang ya yang menyepelekan apa itu persatuan dan kesatuan. Nah, apa sih dampak yang terjadi jika tidak ada sikap persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat itu? Baik, terima kasih. Untuk Mbak Nisa, bisa silakan langsung dijawab pertanyaan dari Mbak Filanza. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, yang akan terjadi jika tidak ada sikap persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat, yaitu masyarakat akan tidak akur dan bersatu, yang menciptakan suasana yang rusuh atau gaduh, sehingga masyarakat mudah terprovokasi dan mengabaikan kepentingan untuk memajukan bangsa. Akibat tidak ada rasa persatuan dan kesatuan tersebut juga bisa menyebabkan konflik antar kelompok. Baik, terima kasih.
kasih atas penjelasannya. Apakah sudah jelas, Mbak Filanza? Iya, sudah jelas. Terima kasih. Apakah ada yang mau menambahkan, teman-teman? Oke, sepertinya tidak ada. Kita akan berlanjut ke teman-teman yang mau bertanya lagi. Silahkan bisa raise hand. Saya ingin bertanya. Ya, silakan Mbak Ata. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Atta Raditya Yulan dengan NIM 061 ingin bertanya. Kan tadi sudah dijelaskan dan dituliskan di slide ke-6 bahwa faktor penghambat dalam upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan itu ada 4. Yang pertama, keberagaman masyarakat Indonesia. Yang kedua, kondisi geografis Indonesia. Yang ketiga, munculnya gejala etnosentrisme di masyarakat. Dan yang keempat, melemahnya nilai budaya bangsa. Yang ingin saya tanyakan adalah, mengapa kondisi geografis itu termasuk dalam faktor penghambat? Kenapa kok tidak masuk ke faktor pendukung? Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dipersilakan untuk Mbak Nisa bisa langsung menjawab pertanyaan dari Mbak Ata. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kenapa kondisi geografis termasuk ke dalam faktor penghambat persatuan dan kesatuan? Karena kan dari kondisi geografis tersebut adanya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan serta hasil-hasil dari pembangunan masih belum dapat diatasi. Dari hal tersebutlah dapat menyebabkan konflik dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, terima kasih atas penjelasannya Mbak Nisa. Apakah sudah bisa dipahami Mbak Ata dan sudah puas jawabannya? Sudah bisa dimengerti. Terima kasih atas penjelasannya. Untuk teman-teman, kalau ada yang mau menambahkan, silakan ya. Jangan senang hati. Oke, sudah ada yang raise hand, Mbak Kamala. Silakan untuk mengajukan pertanyaannya. Saya izin menambahkan yang tadi Mbak Ata itu. Ya. Ya, silakan Mbak Kamala. Tadi pertanyaannya kenapa faktor geografis menjadi faktor penghambat? Mungkin karena akses seperti internet dan infrastruktur itu belum bisa sampai ke seluruh penjuru di wilayah yang akan diberikan. Seperti daerah-daerah pelosok mungkin banyak yang tidak mendapatkan akses yang merata dengan wilayah perkotaan, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mbak Kamala telah menambahkan penjelasan pertanyaan atas Mbak Ata tadi. Untuk teman-teman yang lain, mungkin yang belum bertanya, bisa silakan untuk bertanyakan langsung.
yang udah raise hand. Silakan Mbak Ica untuk bertanya. Sebelumnya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ica Dwi Anggreni dengan NIM 060. Izin bertanya kepada Mbak Nisa. Apa dampak suasana di masyarakat yang kita tinggali dengan adanya persatuan dan kesatuan terhadap diri sendiri? Mohon dijawab. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Ica. Mbak Nisa, jika bisa sudah siap untuk menjawab, bisa langsung menjawab pertanyaan dari Mbak Ica. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, dampak suasana di masyarakat yang kita tinggali dengan adanya persatuan dan kesatuan terhadap diri sendiri, yaitu munculnya sikap tenggang rasa dan rasa senasib sepenanggungan. Ketika berbagai pihak bersepakat untuk menyatukan tujuan bersama, setiap anggota akan merasa diuntungkan karena tujuan bersama mereka bisa tercapai. Jadi intinya kita harus punya sikap tenggang rasa dan rasa senasib sepenanggungan itu tadi. Baik, terima kasih Mbak Nisa atas penjelasannya. Apakah sudah puas Mbak Ica atas jawaban dari pertanyaannya? Sudah, terima kasih. Sama-sama. Apakah dari teman-teman ada yang mau menambahkan jawaban pertanyaan dari Mbak Ica tadi? Menurut saya cukup jelas, silakan untuk dilanjutkan. Baik, untuk teman-teman yang mau bertanya, dipersilahkan. Sing pertanyaane Alfi Mbak Fitri sudah raise hand. Silakan untuk Mbak Fitri untuk mengajukan pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Vita Tomafiro, NIM 064. Di sini saya akan bertanya kepada Mbak Nisa. Yang tadi upaya-upaya sistematis untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan ya. Contohnya apa contohnya toleransi dan hidup berdampingan dalam perbedaan dan semangat kekeluargaan dan semangat kekeluargaan dan tolong menolong. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dipersilakan untuk Mbak Nisa jika sudah siap untuk menjawab, silakan untuk dijawab. Baik, terima kasih Mbak Fitri atas pertanyaannya. Jadi, contoh dari toleransi dan hidup berdampingan dalam perbedaan itu sendiri, yang pertama, memberi kesempatan kepada orang yang berbeda agama dengan kita melaksanakan ibadah. Dan yang kedua, tidak
tidak mengganggu saat umat beragama lain sedang beribadah. Dan yang ketiga, tidak mengelolok umat beragama lain. Selanjutnya, contoh dari semangat kekeluargaan dan tolong-menolong, yaitu yang pertama ada di lingkungan rumah. Contohnya, membantu orang tua, menghormati orang tua. Dan yang kedua, di lingkungan sekolah. Contohnya, bermain dan bekerja sama dengan teman, serta tolong-menolong yang sedang membutuhkan. Dan yang ketiga, yang ada di lingkungan masyarakat. Contohnya, ikut dalam kegiatan gotong royong dan membantu tetangga yang sedang terkena musibah. Dan yang terakhir, di lingkungan bangsa dan negara. Contohnya, memberikan bantuan kepada korban bencana dan menjaga kerukunan serta persatuan. Baik, terima kasih kepada Mbak Nisa atas penjelasannya. Apakah sudah puas jawabannya, Mbak Fitri? Ya, mau tanya lagi. Maksudnya di sekolah kerjasama dalam hal apa ya, Mbak Nisa? Silakan Mbak Nisa untuk dijawab. Baik, terima kasih. Kerjasama dalam hal kayak apa namanya? Kayak membersihkan kelas, bekerja sama tiket gitu kan. Terus kerja kelompok, mengerjakan tugas bersama. Tidak diperkenankan bekerja sama dalam hal mencontek saat ulangan. Seperti itu. Baik, apakah sudah jelas jawabannya, Mbak Fitri? Iya, sudah jelas. Makasih ya. Oke, apakah ada yang mau menambahkan? Di layar sudah ada yang raise hand, mungkin mau bertanya, Mbak Fernanda, persilakan. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Fernanda Sunggoto Kolifah, NIM 058. Saya kurang paham mengenai hubungan antara sikap persatuan dan kesatuan dengan keutuhan NKRI. Bisa Mbak Nisa perjelaskan ulang? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Mbak. Terima kasih pertanyaannya, Mbak Fernanda. Mbak Nisa jika sudah siap, bisa langsung dijawab pertanyaan dari Mbak Fernanda. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, hubungan antara sikap persatuan dan kesatuan dengan keutuhan NKRI adalah di Indonesia kan merupakan
bangsa majemuk. Maksud dari majemuk di sini bahwa masyarakatnya kita berasal dari beragam latar belakang, mulai dari agama, suku, bangsa, bahasa, ras, dan lain sebagainya. Tanpa adanya persatuan dan kesatuan, keberagaman, maka sudah pasti keutuhan NKRI itu sendiri sulit terwujud. Karena pada dasarnya persatuan dan kesatuan yang kuat senantiasa terjaga. Syarat utama terciptanya keutuhan bangsa. Apabila bangsa ini diliputi konflik dan perpecahan, maka sudah pasti akan sulit menjaga keutuhan NKRI. Sebab hanya dengan adanya persatuan, maka ada kesatuan. Dan hanya dengan adanya kesatuan, maka terwujud dan terjaganya keutuhan. Baik, terima kasih penjelasannya Mbak Nisa. Apakah sudah jelas, Mbak Fernanda? Sudah jelas, terima kasih. Oke, sudah ada yang raise hand lagi. Mbak Alwi, silakan untuk mengajukan pertanyaannya. Perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Al-Fadila, NIM 054. Di sini saya mau bertanya, apa saja contoh sikap dan perilaku dalam menjaga kesatuan NKRI? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Alfi. Mbak Nisa, silakan untuk bisa langsung dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, contoh sikap dan perilaku menjaga kesatuan NKRI dapat dilakukan dengan menciptakan ketahanan nasional, menghormati perbedaan suku, budaya, agama, dan yang lainnya. Yang ketiga, dengan cara mempertahankan kesamaan dan kebersamaan. Dan yang terakhir, dengan cara memiliki semangat persatuan dengan berwawasan Nusantara. Baik, terima kasih Mbak Nisa atas penjelasannya. Apakah sudah puas jawaban dari pertanyaannya Mbak Alfi? Sudah, terima kasih. Sama-sama. Tadi sepertinya Mbak Kamala sudah raise hand ya? Ya, silakan mau menambahkan atau mau bertanya? Saya izin bertanya. Ya, silakan Mbak. Perkenalkan, nama saya Kamala Syifaiya Ahsania, NIM 065. Tadi sudah dipaparkan dan disebutkan bahwa ada faktor pendorong, penghambat, dampak jika tidak adanya rasa persatuan dan kesatuan, dan dijelaskan sikap persatuan dan kesatuan. Lalu pertanyaan saya, jelaskan arti penting persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Cukup, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Kamala atas pertanyaannya. Mbak Nisa, jika sudah siap untuk menjawab, silakan bisa langsung dijawab pertanyaan dari Mbak Kamala. Baik, saya akan menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, arti penting persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia itu sendiri yaitu adanya dua hal, yaitu persatuan dan kesatuan merupakan hal penting bagi bangsa Indonesia. Karena melalui persatuan dan kesatuan bangsa, kita dapat dengan mudah mencapai kemajuan.
Persatuan Indonesia adalah sebagai faktor kunci, yaitu sebagai sumber semangat, motivasi, dan penggerak perjuangan serta pembangunan bagi bangsa Indonesia. Baik, terima kasih penjelasannya Mbak Nisa. Apakah sudah jelas, Mbak Kamala? Terima kasih atas jawaban dan penjelasannya, sudah sangat jelas. Ya, terima kasih. Iki langsung ditutup ya berarti. Oke, sudah tidak terasa ya, sudah lumayan lama kita berdiskusi dan saya rasa sudah cukup diskusi kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang sudah memaparkan penjelasan materi tentang memahami pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, mengetahui hambatan dan tantangan yang muncul, serta mencari solusi dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Saya akan kembali membacakan kesimpulan pada pembahasan materi hari ini. Kita sebagai WNI, warga negara Indonesia yang baik, tentu haruslah kita saling menjaga dan melestarikan sikap persatuan dan kesatuan dimulai dari diri kita sendiri. Dengan saling menyayangi antar sesama, karena kita memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Ada juga istilah lain, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Saya ucapkan juga kepada natulin kita pada hari ini, yaitu Mbak Fernanda Zimrotul Khalifah, yang telah bertugas mencatat proses tanya jawab yang sudah berlangsung tadi. Serta tak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang tadi sangat antusias mendengarkan. Saya ucapkan juga kepada teman-teman semua yang telah antusias mendengarkan dan bertanya mengenai pembahasan materi tadi. Saya, Rohi Masyaraf, selaku moderator, memohon maaf apabila terdapat kesalahan yang tidak disengaja selama berlangsungnya acara diskusi kita tadi. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.